Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Trifonia Prada Palom. Saya perwakilan dari SMA Katolik Fides Querens Intellectum. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Daerah Bikomi. Cerita ini disari dari berbagai sumber menurut referensi dari buku yang berjudul Kerajaan Bikomi dan Budaya Puamanus, karangan Bapak Yohanes Sanak. Begini ceritanya. Konon, berdasarkan cerita secara lisan, setelah masa panen di ladang Etotasi, Usif Nasu Sanak atau Raja Sanak memerintahkan para amaf melalui dua usif, yaitu Usif Ato dan Usi Bana, untuk mendirikan sonaf di puncak Bukit Nane. Sonaf adalah istana kerajaan. Kuperintahkan kamu untuk mendirikan sonaf di puncak Bukit Nane. Usif Ato dan Usi Bana pun menjawab, "Baik, Yang Mulia, akan segera kami laksanakan titahmu." Pembangunan sonaf ini tidak semata dilakukan oleh Tomanas atau manusia, tetapi dibantu juga oleh Tophaid atau para jin. Terutama pekerjaan mengangkut batu-batu plat dari Sasi atau Mina ke Nane. Para pekerja menau eklai, bone tabe, taiti takwa, dan tafaub manlai. Kedelapan amaf ini tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh amaf-amaf yang lain. Kedelapan amaf ini bertindak sebagai aktor utama yang mengatur pembangunan sonaf di bawah komando Usif Ato dan Usi Bana. Pada proses pembangunan sonaf tersebut, para putri sonaf sibuk memasak, mencari kayu bakar, dan mengangkut air bersih. Tentu, pekerjaan di dapur dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah ditugaskan. Karena pembangunan sonaf ini membutuhkan peran aktif banyak orang. Suatu hari, Komi, salah seorang putri Usif Sanak, pergi ke kolam bersama saudaranya Sani. Kome membawa nainaisan atau periuk yang terbuat dari tanah liat untuk mengangkut air bersih. "Sani, mari dulu, temani saya pergi ambil air di kolam." Sani pun menjawab, "Baik, saudariku." Lokasi sumber mata air tidak terlalu jauh. Kira-kira berjarak 1 kilometer. Selain sumber mata air yang biasa dipakai untuk menimba air bersih, di bagian bawahnya
terdapat sebuah kolam yang sangat besar. Kolam itu bisa dipakai untuk mandi. Setibanya di kolam, Komi langsung menyimpan Nainazan dan langsung menceburkan diri ke dalam kolam. Sedangkan si Sani menimba dan mengisi air di Nainazan sampai penuh. Sani, saya mandi dulu. Sani pun menjawab, baik, saya tunggu. Seperti kebanyakan orang, Komi pun berenang ke sana kemari dan sesekali ia menyelam sampai ke dasar kolam. Setelah lama menunggu, Sani segera memanggil Komi untuk pulang. Kome, omet naben. Yang maksudnya, Kome, mari kita pulang sudah. Tetapi tidak ada jawaban dari si Kome. Sani panik. Ia mengira Komi sudah tenggelam. Sehingga Sani mencari di sekeliling kolam tetapi tidak menemukannya. Kome! Kome! Hoesme! Kome! Kome! Hoesme! Tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari si Komi. Sani pun berlari meminta bantuan ke Sonaf. Saking paniknya, Sani lupa membawa air yang telah diisi di dalam Nainazan. Melihat Sani tidak membawa air, Raja menjadi sangat marah. Lalu ditanyainya si Sani. Sani, nan sao komek fawen? Yang artinya, Sani, mengapa engkau tidak membawa air? Sani pun segera menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Raja dan para amaf pun bergegas ke kolam. Mereka semua panik. Setibanya mereka di kolam, mereka berusaha mencari si Komi. Raja dan para amaf memutuskan membawa kain hitam yang dipercaya dapat merubah wujud Komi menjadi manusia. Usif, para amaf, dan Sani pun terus mencari si Komi. Ayo sih! Sani sangat terkejut ketika melihat seekor buaya yang menampakkan kepalanya di permukaan air. Buaya itu menampakkan kepalanya di dalam permukaan, di atas permukaan air, dan setelah itu langsung menceburkan diri ke dalam dasar kolam. Dan setelah itu buaya itu tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Sani mendengar suara orang yang memanggilnya. Sani tahu bahwa yang memanggilnya adalah si Komi, saudarinya. Aduh, Komi, nan sahon li. Yang artinya, aduh Komi, kenapa engkau seperti ini? Ternyata buaya tersebut adalah si Komi. Sani pun berteriak. Ay, Usif, Komi na bay nonen jail be. Yang artinya, aduh yang mulia, Komi
berubah wujud menjadi buaya. Seketika itu pula terdengar suara dari dalam kolam. Komi menyapa orang-orang yang mencarinya. Kurang lebih berbunyi demikian. Kaisa maem kau nai, mfai nai, mitonan mnas ok oke, pahet makana ben, nifu makana ben, tobem saat makana ben. Yang artinya, jangan lagi mencari saya. Pulang dan wartakan kepada semua orang, tanah ini sudah mempunyai nama, kolam sudah mempunyai nama, dan masyarakat juga sudah mempunyai nama. Mendengar suara itu, raja dan para amaf pun tidak lagi panik. Raja mengingat pesan-pesan terdahulunya bahwa wilayah yang dikuasai suatu saat akan menemukan namanya sendiri. Bikomi. Bi merupakan nama panggilan kehormatan bagi kaum perempuan dari suku Atonimeto. Dipadukan dengan nama sang putri menjadi Bikomi. Buaya kemudian menjadi totem marga Sanak. Dan dari kejadian itu muncullah nuni atau larangan atau pantangan bagi marga Sanak, yaitu semua ikan air tawar tidak boleh dimakan. Dan dari kejadian itu pula, maka wilayah Bikomi dibagi menjadi beberapa bagian. Bikomi Nakan atau Bikomi bagian kepala, yaitu dari utara sampai ke barat, dikuasai oleh Usif Lake dan dibantu oleh Usif Ato. Bikomi bagian Pinan atau Bikomi bagian bawah dikuasai oleh Usif Nasusanak, dibantu oleh Usif Pana. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.